Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan pertemuan kita ya, setelah libur yang cukup panjang, di mana pembahasan terakhir sebelum kita libur kita sudah masuk pada struktur keputusan, yaitu if dan else statement. Nah, untuk hari ini ya, pembahasan kita pada pemrograman visual masih tentang struktur keputusan. Hanya saja struktur yang kita gunakan itu berbeda, yaitu select case statement. Select case statement digunakan untuk pengambilan keputusan dari beberapa pilihan keputusan, sama halnya dengan if dan else statement. Hanya saja, jika pada if dan else statement pengecekan dilakukan berdasarkan kondisi, maka pada select case statement pengecekan dilakukan berdasarkan nilai ekspresi. Adapun bentuk umum penggunaan select case statement adalah diawali dengan kata kunci select case, kemudian inputkan kondisi, ya. Selanjutnya case, kemudian ekspresi pertama apa, kemudian statement yang akan ditampilkan apa, kemudian case ekspresi kedua apa, dan statement kedua yang akan ditampilkan apa. Nah, kemudian di sini ada titik-titik, maksudnya jika ada ekspresi lanjutannya, ya. Nah, kemudian di bagian akhir, ya, sebelum end select di situ ada case else, ya. Case else ini adalah pemilihan ekspresi terakhir, ya, atau case alternatif, ya, di mana statement N yang ada di bawah case else ini akan ditampilkan jika seluruh case yang ada di atasnya, ya, yaitu case sebelum case else ini tidak ada yang memenuhi syarat, ya, atau tidak ada yang sesuai dengan kondisi, ya, sehingga statement N ini akan dijalankan. Oke. Nah, baik, inilah bentuk umum untuk penggunaan select case statement, ya. Nah, untuk lebih mempermudah memahami, kita akan masuk ke contoh penggunaannya saja, ya. Nah, contoh penggunaan select case statement, ya. Nah, di sini saya contohkan, ya, sebuah program sederhana, ya, yaitu program untuk data nama-nama hari, ya. Nah, di sini nanti kita akan inputkan angka 1 sampai dengan 7, ya, karena hari itu ada 7, ya. Hari di dalam kehidupan kita ada 7, ya. Mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu, ya. Nah, selanjutnya di sini ada nama hari dan teks box keterangan nama hari, di mana nantinya untuk alur programnya adalah input angka hari, ya. Nah, kita inputkan angka di sini, ya, mulai dari 1 sampai dengan 7, ya, berapapun angkanya, yang penting 1 sampai dengan 7. Oke. Kemudian klik tombol proses, maka akan tampil nanti keterangan nama hari sesuai dengan angka hari yang kita inputkan, ya. Kalau angkanya 1, maka harinya Ahad contohnya, ya. Jika 2, maka harinya Senin, ya. Oke. Nah, baik. Untuk contoh ini saya akan langsung praktikkan, atau kita akan langsung praktikkan, ya. Maka di sini buka Microsoft Visual Basic atau Visual Studio, kemudian, ya, klik New Project, ya, di bawah menu File ini ada New Project. Ya, kita akan buat project baru. Nah, selanjutnya untuk nama projectnya di sini, ya, untuk Windows Application saya ubah menjadi select case saja. Select case. Oke, baik, nama projectnya adalah select case, ya. Jika sudah, klik tombol OK saja, ya. Nah, maka project select case, ya, sudah terbuat. Selanjutnya di sini kita sudah disediakan sebuah form, ya, di mana form ini akan kita manfaatkan atau akan saya manfaatkan untuk, ya, program contoh, ya, yang saya contohkan pada slide sebelumnya, ya. Baik, di sini untuk program contoh, ya, untuk form tersebut, ya, berisi group box, ya, maka sisipkan objek group box, ya. Ya. Oke.
Nah, selanjutnya setelah group box, maka sisipkan kembali label. Baik. Nah, untuk label di sini ada 2, saya copy saja. Dan saya pastekan di sini. Nah, selanjutnya sisipkan text box ya, jadi objek text box. Oke. Nah, kemudian ada 2 text box ya. Sini saya copy, saya pastekan kembali. Maka ada 2 text box nanti. Nah, kemudian ada 2 buah button ya. Jadi sini sisipkan button. Saya copy, kemudian saya pastekan. Nah, baik, maka di sini ada 2 buah button. Oke. Nah, selanjutnya saya akan ubah properti teksnya ya. Pertama formnya di sini teksnya saya ubah menjadi data nama hari ya. Data nama hari, enter. Maka di sini akan berubah menjadi data nama hari. Selanjutnya group boxnya ya saya ubah menjadi teksnya juga ya, data nilai atau angka ya, angka dan nama hari. Oke, selanjutnya label pertama input ya, inputkan angka mulai dari 1 sampai dengan 7 ya. Oke, selanjutnya di sini pada label 2 ya, nama hari ya, nama harinya nanti apa gitu. Oke. Baik, button pertama di sini adalah button proses ya untuk teksnya. Kemudian button 2 di sini button bersih. Oke. Baik. Maka di sini ya inilah objek-objek ya yang disisipkan pada form ya untuk contoh penggunaan select case statement, di mana alur programnya nanti kita inputkan nilai ya, angka ya, pada inputan angka, kemudian klik proses, maka nama hari akan muncul sesuai dengan angka yang kita pilih. Baik, untuk prosedur select case atau struktur select case itu terjadi pada tombol proses ya. Maka di sini kita double klik tombol prosesnya ya. Nah, sesuai dengan struktur ya, select case ya, diawali dengan kata kunci select case ya. Maka di sini ya perintah ya di dalam button atau dalam tombol proses tersebut yaitu perintah untuk penerapan prosedur select case-nya diawali dengan kata kunci select case ya. Nah, selanjutnya val ya, itu value itu nilai ya, nilai dari text box 1 titik teks ya. Nah, kenapa text box 1 titik teks? Karena ya di desain ini ya kita akan inputkan nilai pada text box 1 titik teks nantinya ya. Jadi kondisi yang akan diuji adalah atau ekspresi yang akan diuji adalah nilai pada text box 1 ini ya. Nah, selanjutnya case ya 1 ya. Nah, jika nanti yang kita inputkan itu angka 1, maka text box 2 titik teks sama dengan hari pertama, contohnya Ahad ya. Oke. Nah, kemudian case 2 ya, jika pilihannya adalah 2 ya, maka text box 2 titik teks sama dengan Senin. Oke. Nah, baik, selanjutnya saya akan copy saja ya. Ya. Nah, sampai dengan 7. Pastekan, kemudian saya pastekan kembali ya. Sini 3 ya. 3 itu Selasa ya. Kemudian 4 itu Rabu ya.
kemudian 5 untuk Kamis, kemudian 6 untuk Jumat, ya. Oke, dan kemudian terakhir 7, ya. Di sini 7. Nah, 7 ini untuk Sabtu. Oke. Nah, selanjutnya ya tidak ada case 8 ya, karena hanya sampai 7, maka di sini selanjutnya adalah case else, ya. Case else itu adalah perintah alternatif, ya, case alternatif atau keputusan alternatif, ya. Jika case sebelumnya itu tidak ada yang terpenuhi, ya, maka di sini keterangannya tidak ada hari ke, ya. Kemudian saya lanjutkan dengan dan atau tambahkan, ya, yaitu value dari text box 1 titik text. Oke, maka perintahnya adalah seperti ini, ya. Select case value text box 1 titik text, ya. Kondisi yang akan diuji adalah nilai yang kita inputkan pada text box 1, ya, dimana case 1, ya, jika nilainya adalah 1, maka text box 2 titik text akan muncul keterangan hari Ahad, ya. Jika nilainya adalah 2, maka keterangannya adalah Senin. Jika 3, 4, dan sampai dengan 7, maka Sabtu. Nah, jika nilainya selain angka atau nilai 1 sampai dengan 7, maka ya case else inilah yang akan dijalankan, ya, yaitu tidak ada hari ke, ya, tergantung berapa nilai yang kita inputkan nanti, ya. Ini tanda penghubungnya, ya. Maksudnya nilai berapa yang kita inputkan nanti itulah yang akan ditampilkan. Seperti itu, ya. Selanjutnya end select, ya. Baik. Nah, sebelum kita uji, ya, di tampilan desain, ya, di situ ada tombol bersih, ya. Kita akan aktifkan, ya, di sini, ya. Double klik tombol bersihnya, ya. Maka tombol bersih ini untuk membersihkan isi text box, ya. Text box 1 titik clear, ya. Kemudian text box 2 titik clear, ya. Jika ingin kita merubah angkanya nanti akan lebih mudah dengan tombol ini, ya. Kemudian text box 1 titik fokus, ya. Nah, jadi perintah clear ini untuk membersihkan isi text box, ya. Kemudian perintah fokus ini untuk penempatan kursor, ya. Nah, baik, setelah kita inputkan, ya, prosedur select case di dalam contoh program ini, ya. Nah, untuk hasil dari select case tersebut, kita bisa langsung eksekusi programnya. Nah, baik, setelah program dieksekusi maka akan tampil, ya, yaitu form, ya, data nama hari tersebut. Nah, inputkan angka, ya, 1 sampai dengan 7, ya. Misalnya saya inputkan angka 3, ya. Nah, untuk nama hari klik tombol proses, maka akan muncul nama hari pada angka 3 adalah hari Selasa, ya, karena dimulai dari Ahad, Senin, dan Selasa. Oke. Nah, kalau ingin kita ubah, klik saja tombol bersih, ya. Nah, inputkan angka kembali, misalnya angka 7, ya. Nah, 7 itu untuk hari Sabtu, ya. Baik, di sini 1 sampai dengan 7. Kemudian bersih bagaimana jika saya ketikkan angka 10, kan gitu, ya. Nah, hari 10 kan tidak ada, maka klik proses, ya. Tidak ada hari, ya, ke-10 ini maksudnya, ya. Karena di sini text box-nya kurang panjang, ya, sehingga keterangannya tidak muncul, ya, lengkap. Oke, klik bersih. Atau bisa juga, ya, di tampilan desain misalnya saya panjangkan ini, ya, untuk text box keduanya saya perpanjang, oke, seperti ini, ya, sehingga kalau kita eksekusi, ya, baik, di sini contohnya hari 10 tadi, ya. Kita klik tombol proses, ya, maka keterangannya adalah tidak ada hari ke-10. Sama kalau kita ketikkan atau saya ketikkan angka 15, ya, maka di sini proses tidak ada hari ke-15, kan gitu, ya. Tidak ada nama hari ke-15 maksudnya. Oke. Nah, baik, inilah contoh sederhana dari
penggunaan select case statement di dalam struktur keputusan. Ya. Nah, selanjutnya ya pada penggunaan select case statement ya, ada bentuk kedua dari select case statement ya, di mana bentuk kedua dari select case statement digunakan untuk pengambilan keputusan dengan ekspresi berupa ring nilai atau ring angka tertentu ya. Jadi sini select case bisa digunakan untuk ya menampilkan data ya dalam bentuk ring nilai atau jarak nilai tertentu ya. Nah, adapun bentuk umum ya, bentuk umum kedua dari penggunaan select case statement adalah ya dengan ekspresi ring nilai tersebut, maka bentuk select case-nya adalah seperti ini ya, diawali dengan kata kunci select case, kemudian kondisinya ya. Selanjutnya case ya, nilai awal pertama ya, to nilai akhir pertama ya, gitu ya. Mulai dari angka berapa itu yang pertama sampai dengan angka keberapa ya, itu ekspresi pertamanya. Kemudian statement 1 ya, statement 1 ini akan ditampilkan jika nilai yang kita inputkan itu ya masih ya berada dalam jangkauan ini ya, nilai awal 1 dan nilai akhir 1. Nah, namun jika ya nilai yang kita inputkan itu tidak tercakup di dalam nilai awal 1 sampai dengan nilai akhir 1, maka masuk ke case selanjutnya, yaitu nilai awal 2 sampai dengan nilai akhir 2. Ya. Jika nilai yang kita inputkan itu sesuai dengan nilai pada awal 2 atau akhir 2 atau diantaranya ya, maka statement 2 yang akan ditampilkan ya. Nah, begitu selanjutnya sampai dengan case else ya. Case else ini sama fungsinya ya seperti pada bentuk yang pertama, yaitu case alternatif atau case pilihan terakhir ya, di mana statement di bawah case else ini akan ditampilkan jika nilai yang kita inputkan itu tidak memenuhi case-case sebelumnya ya. Nah, adapun contoh ya penerapan bentuk kedua dari select case statement ya, yaitu ekspresi berupa ring nilai atau ring angka tertentu. Ini bisa kita lakukan dengan contoh program seperti ini ya. Nah, di sini ada contoh program sederhana juga, yaitu program minimarket contohnya ya. Cek hadiah sesuai jumlah poin reward ya. Nah, di sini jumlah poin rewardnya ya tergantung ya. Di sini ada 500 sampai dengan 1000, nanti hadiahnya adalah mug cantik. 1001 sampai 1500 boneka cantik, 1501 sampai 2000 kipas angin, 2001 sampai 2500 hadiahnya adalah dispenser ya. Nah, hadiah akan dimunculkan ketika klik menu proses kan gitu ya. Nah, seperti itu alur programnya ya. Inputkan jumlah poin rewardnya, kemudian klik proses, maka tampil keterangan hadiah sesuai dengan poin rewardnya. Baik, contoh ini juga akan kita contohkan langsung ya. Baik, untuk contoh ini saya buat form baru saja ya. Klik menu project, jadi tidak perlu membuat project baru ya. Jadi di project ini kita akan sisipkan form baru ya. Klik menu project, pilih add Windows form. Nah, baik, untuk name-nya tidak saya ubah ya. Saya biarkan saja form 2, langsung klik tombol add saja. Nah, maka di sini ya sudah akan dimunculkan atau ditampilkan form 2 tersebut ya. Nah, di dalam form 2 ini kita sisipkan objek label ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan group box ya. Jadi seluruhnya hanya label ya. Kemudian 3 buah label ya, saya copy, paste, kemudian saya pastekan kembali. Nah, selanjutnya text box ya, 2 buah text box juga. Oke, saya copy, pastekan. Baik, selanjutnya di sini untuk button ya. Nah,
Nah, button di sini saya buat ada 3 button. Oke. Ada 3 button. Oke. Nah, selanjutnya saya akan inputkan teksnya ya. Untuk label 1 ya, teksnya adalah cek hadiah ya, sesuai dengan jumlah poin. Cek hadiah sesuai dengan jumlah poin ya. Baik, di sini untuk formnya ya. Terlebih formnya ini kan masih form 2 teksnya juga saya ubah jadi mini market kita contohnya. Oke. Nah, baik, selanjutnya label yang kedua ya. Di sini teksnya saya ubah menjadi, kalau kita ubah menjadi jumlah poin reward. Oke. Kemudian di sini untuk label 3 adalah hadiah ya. Hadiahnya apa seperti itu. Oke. Baik, ini saya perlebar ya, seandainya hadiahnya nanti agak panjang teksnya ya. Kemudian button 1 ya, teksnya ini proses. Nah, untuk button 2 bersih ya, dan button 3 ini tutup. Oke. Nah, baik. Nah, di sini ya, ini penggunaan select case ya dengan menggunakan ekspresi ring nilai ya atau nilai pada jarak tertentu ya. Baik. Untuk prosedur select case-nya sama ya di sini, yaitu pada tombol proses nantinya ya, yaitu double klik tombol proses ya. Nah, selanjutnya pada button 1 ini ya, atau button proses tersebut di sini ya, kita sisipkan prosedur select case-nya ya, diawali dengan select kemudian case ya, kata kunci select kemudian case, kemudian value sama ya, yaitu text box 1 juga yang menjadi acuan ya, text box 1 titik teks ya. Nah, selanjutnya untuk case ya, jadi nilainya adalah ya, kita lihat di sini ya, jika nilai 500 sampai dengan 1000 hadiahnya adalah Mukranti ya, maka di sini case ya 500 ya, to 1000. Oke. Maka text box 2 ya, titik teks sama dengan Muk cantik ya. Nah, itu adalah hadiah jika nilainya 500 sampai dengan 1000 ya. Nah, kemudian ini saya copy saja ya, masukkan ya ring nilai yang kedua ya, yaitu case-nya 1001 ya sampai dengan 1500 ya. Maka hadiahnya tadi adalah contohnya apa, boneka ya, boneka cantik. Oke. Nah, selanjutnya pastikan kembali jika case-nya 1501 sampai dengan 2000 contohnya ya, maka hadiahnya apa, contohnya kipas angin tadi ya. Oke. Selanjutnya ya, pastikan kembali jika nilainya 2001 ya, sampai dengan 2500. Oke. Maka hadiahnya adalah dispenser tadi ya. Oke. Kemudian ya, case else ya. Nah, case else ini adalah text box 2 titik teks ya, hadiahnya apa, tidak ada ya, tidak ada hadiah. Oke. Nah, inilah bentuk select case ya,
pada bentuk kedua, yaitu berdasarkan ekspresi ring nilai tertentu, ya. Dimana di sini kita bisa lihat pada case-case-nya, yaitu ada ring nilai tertentu di sini, yaitu ring 500 sampai dengan 1000, dan itu, ya, 1001 sampai 1500, ya. Oke. Nah, baik, inilah bentuk struktur select case-nya. Nah, kemudian sebelum kita eksekusi programnya, kita lihat pada desain. Di situ ada tombol bersih, ya. Nah, untuk tombol bersih ini sama, ya, seperti pada form 1, yaitu text box 1 titik clear, ya, text box 2 titik clear, kemudian text box 1 titik fokus, ya. Nah, selanjutnya ada button ketiga, ya, yaitu tutup, ya. Double klik saja button ketiga, tombol tutupnya atau button tutupnya. Kemudian perintahnya adalah end, ya. End ini untuk mengakhiri, ya, mengakhiri sekaligus menghentikan eksekusi program, ya. Baik, jika seluruh prosedur pada ketiga button sudah kita buat, ya, terutama struktur select case-nya, ya, maka, ya, kita bisa mengeksekusi program. Namun sebelum dieksekusi, ya, ini kan tadi setelah dieksekusi yang tampilkan form 1, ya. Nah, untuk merubah agar, ya, ini ya, kalau dieksekusi yang tampil itu kan form 1, ya, masih form 1 yang akan ditampilkan, itu ya. Nah, agar form kedua yang akan ditampilkan pada saat program dieksekusi, maka yang perlu kita ubah adalah pada properties, ya, yaitu dengan cara, ya, tampilkan dulu properties dengan cara double klik my project, ya, yang ada di Solution Explorer ini, ya, di bawah nama project, my project ini, double klik saja my project, maka akan tampil nantinya, ya, project properties-nya. Oke. Nah, di bagian application lihat pada startup form, ya. Nah, startup form di situ yang muncul adalah form 1. Maka ini ubah, ya, menjadi form 2, ya. Nah, startup form adalah form yang akan ditampilkan paling pertama kali saat program dieksekusi. Nah, jika kita ubah form 2, maka form 2 nanti yang akan ditampilkan saat program dieksekusi. Oke. Nah, jika sudah diubah menjadi form 2, maka tinggal kita eksekusi program atau jalankan program, ya, maka form 2 yang akan ditampilkan, ya. Di sini sudah minimarket. Oke. Nah, baik, di sini tinggal kita inputkan jumlah poin reward, ya. Misalnya 510, ya. Kemudian klik tombol proses untuk melihat hadiah, ya. Maka hadiahnya adalah mug cantik, ya. Kenapa mug cantik? Lihat pada form 2, ya, pada case, ya. Lihat pada case-nya, ya. Di sini 510 itu masuk ke dalam ring case yang pertama, ya, 500 sampai dengan 1000. Maka di sini hadiahnya adalah mug cantik. Oke. Nah, misalnya saya tambah bersih, misalnya nilainya adalah 2150, ya. Nah, 2150 ini masuk kepada case yang keempat, ya. Maka hadiahnya nanti adalah dispenser, ya. Klik proses, maka hadiahnya dispenser. Oke. Nah, selanjutnya jika, ya, klik tombol bersih, ya, saya ubah menjadi 3000 contoh, atau 2510 saja, ya. Nah, 2510 ini kan tidak ada atau tidak tercakup di dalam case-case yang disediakan, ya. Jadi case-nya di sini hanya sampai 2500. Nah, jika saya ketikkan, ya, jumlah poin reward-nya 2510, maka case else yang akan dijalankan, ya. Sehingga kalau diklik tombol proses, ya, tidak ada hadiah di keterangan yang akan dimunculkan, ya. Oke. Nah, baik, itulah, ya, pengujian dari select case, ya, bentuk kedua, yaitu dengan ekspresi ring nilai tertentu, ya. Baik, untuk menutup program, klik tombol tutup saja karena sudah kita berikan perintah di dalamnya, maka program akan ditutup, ya, eksekusinya, ya, atau dihentikan eksekusinya, ya. Nah, baik, inilah contoh-contoh bentuk penggunaan dari struktur keputusan select case, ya, di dalam pemrograman visual, ya. Baik, untuk pembahasan hari ini saya rasa saya cukupkan.
pada struktur select case. Ya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.